Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur yang sampai detik ini kita rasakan, dan alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah, yang setia menjalankan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirah. Ayolah hadirun rahimakumullah. Pada khutbah kali ini khatib berwasiat khususnya diri sendiri dan jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik fisirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan satu tema tentang kiat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita selalu berdoa setiap selesai sholat ba'dal maktubah, setiap sholat 5 waktu, agar kita diberikan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Bahkan ketika kita minum air zam-zam, doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Baru kita minum. Ya Allah, saya mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan air zam-zam ini syifaan min kulli da', syifaan untuk menjadi obat dari segala penyakit, baru diminum. Artinya apa? Begitu pentingnya kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat ini. Bukankah ilmu ini nanti akan ditanya di akhirat? Ada 4 persoalan, 4 pertanyaan
yang akan ditanyakan ya kepada hamba Allah, kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi mada amila fihi wa amalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmizi. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal di akhirat nanti. Yang pertama itu umurnya, untuk apakah ia habiskan umurnya? Mari kita renungkan. Yang kedua jasadnya, tubuhnya, anggota badannya, untuk apakah ia gunakan? Yang ketiga ilmunya, apakah telah diamalkan? Yang keempat hartanya, dari mana ia diperoleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan ditanya, yaitu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia, insya Allah. Sebaiknya jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Ma'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini umur kita nanti tentunya akan ditanya untuk apa saja digunakan. Karena itu kita yang masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan betul-betul dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yang akan ditanya itu adalah mengenai jasad kita, tubuh kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung kalau kita senantiasa taat ibadah pada Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Kita hidup di dunia ini, kadangkala kita tanpa terasa melakukan kemaksiatan. Karena itulah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita selalu bertaubat kepada Allah. Kita istighfar pada Allah, insya Allah maksiat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar tentunya. Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak. Ini yang akan ditanya, yaitu tentang ilmu. Lalu kemudian yang keempat, apa yang akan ditanya di akhirat nanti, yaitu akan ditanya mengenai harta. Harta itu pertanyaannya dua, yang lain satu, ini dua. Dari mana hartanya diperoleh dan kemana hartanya dibelanjakan. Nah ini pertanyaannya ada dua. Karena itulah hati-hati kita dalam masalah harta. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya seperti korupsi dan lain sebagainya. Ada 3 golongan tentang harta ini. Yang 2 celaka, yang 1 selamat. Yang 2 itu, yang pertama adalah memperolehnya dari hal yang haram, dari sesuatu yang haram. Kemudian membelanjakannya untuk kemaksiatan, untuk sesuatu yang haram juga, ini celaka. Yang kedua memperolehnya dari yang halal, tapi dibelanjakannya untuk yang haram, ini juga celaka. Yang selamat adalah yang ketiga, memperoleh dari yang halal dan dibelanjakannya dengan cara yang halal. Insya Allah kita termasuk ke dalam golongannya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kiat untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
Kiatnya adalah yang pertama, memurnikan niat dalam mencari ilmu. Dalam kita mencari ilmu, kita niatkan, kita ikhlas. Ada 3 niat orang mencari ilmu. Yang pertama adalah libtigai ridhoillah, mencari keriduan Allah, yang pertama. Yang kedua adalah liidhabil jahli, yaitu menghilangkan kebodohan. Ini niat mencari ilmu. Yang ketiga adalah li syiaril Islam, untuk syiar Islam. Maka dengan memurnikan niat ini, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu kiat yang kedua adalah dengan menjaga adab-adab menuntut ilmu. Menjaga adab-adab menuntut ilmu itu adalah bagaimana adab kita terhadap guru, adab kita terhadap teman sejawat yang sama-sama menuntut ilmu. Nah, ini adabnya kita jaga. Kita berkhidmat dengan guru. Itu adalah salah satu adab daripada mencari ilmu, ya. Jadi tidak disalahpahami kalau ada murid khidmat dengan guru, tidak kita salah pahami. Itu adalah salah satu adab dari mencari ilmu. Yang terakhir, yang ketiga adalah perbanyak berdoa untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Di antaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi setiap pagi hari, ya. Kemudian doa yang setiap saat kita ucapkan setelah belajar ilmu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tangfa'uni bihi. Ya Allah, berikan aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku, dan rezekikanlah aku ilmu yang dengannya Engkau memberi manfaat kepadaku. Ini banyak kalimat-kalimat agar Allah memberikan manfaat ilmu kepada kita. Terakhir, doa yang diajarkan Nabi yaitu agar kita terhindar daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak merasa puas, dan doa yang tidak didengar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah kiat-kiat kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Selalu kita hadir di majlis taklim, tentunya kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, yaitu memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dengan doa agar kita diberikan ilmu yang manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hada fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وفلسطين وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر Asyhadu an la ilaha illallah. Di luar sana, kalau kalian mau belajar cara membuat game online, kalian harus bayar mahal. Di sini cukup beli susu Daymilk Etawa. Oh,